Om Swastiastu. Hindu mengenal begitu banyak hari suci, baik yang bersifat lokal maupun internasional. Semua hari suci itu adalah kesempatan bagi umat manusia untuk mengingat Tuhan dalam berbagai wujud dan lila atau kegiatan rohaninya. Dari hari suci Hindu yang bersifat lokal seperti Galungan, Kuningan, serta Nyepi, hingga hari suci yang dirayakan di seluruh dunia seperti Siwaratri dan Janmastami, semuanya bertujuan menyucikan pikiran, kecerdasan, dan jiwa manusia agar semakin dekat dengan Tuhan. Di antara semua hari suci Hindu yang penuh warna, ada satu hari spesial yang dirayakan oleh seluruh umat Hindu dunia, dari golongan dan sekte manapun. Hari suci ini dikenal sebagai Janmastami, hari saat di mana Tuhan berulang tahun. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami mengundang Anda untuk menyukai video ini apabila video-video kami bermanfaat buat Anda. Kami juga menyarankan agar Anda menonton video ini sampai akhir karena ada banyak informasi penting yang bisa Anda dapatkan di setiap bagian video. Untuk mendukung channel ini, Anda juga dapat bergabung di fitur berbayar kami atau membagikan konten video ini kepada siapa saja. Barangkali Anda berpikir, bagaimana bisa Tuhan punya hari ulang tahun jika Tuhan tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah mati? Kitab Suci Weda telah menyatakan bahwa Tuhan adalah Anadi Ananta, atau tak dilahirkan dan tak pernah mati. Premisnya adalah, segala sesuatu di alam semesta ini pernah diciptakan dan akan berakhir suatu saat nanti. Bahkan matahari pun tercipta dari nebula sekitar 15 triliun tahun yang lalu dan akan padam sekitar 15 triliun tahun lagi. Apabila Tuhan dinyatakan tidak lahir dan tidak mati, maka Tuhan pastilah tidak terbuat dari unsur-unsur alam, sebab semua unsur alam mengalami penciptaan dan kemusnahan. Jadi Tuhan pastilah berada di luar semua unsur alam itu. Karena itu kitab suci Weda mengajarkan agar manusia memiliki daya beda antara unsur alam atau materi dan unsur rohani atau non-materi. Dengan kata lain, manusia hendaknya memahami bahwa Tuhan berada di luar semua hukum alam ini. Ilmu ini disebut Samkhya. Sesungguhnya pelajaran pertama kitab suci Weda adalah menyangkut tentang perbedaan antara unsur alam dan unsur rohani. Sebagai contoh, Anda masih mengingat peristiwa saat Anda terluka sewaktu kanak-kanak. Luka itu kini sudah sembuh barangkali, namun Anda masih ingat kejadiannya. Ini membuktikan bahwa badan Anda berubah senantiasa. Namun di dalam badan Anda ada suatu kesadaran yang membuat Anda masih ingat dan menyadari peristiwa itu. Inilah salah satu bukti bahwa Anda adalah kesadaran itu. Dengan kata lain, diri Anda sesungguhnya adalah kesadaran itu sendiri. Kesadaran ini adalah salah satu ciri adanya Atma atau roh. Tuhan adalah Atma yang utama atau Paramatma. Beliau adalah roh alam semesta ini. Karena itulah beliau berbeda dengan makhluk manapun di alam semesta ini. Jika memang demikian adanya, mengapa dalam sejarah Weda dinyatakan bahwa Tuhan kadang-kadang turun ke bumi ini dan mengalami kelahiran dan kematian seperti manusia? Sebagai contoh, ketika Tuhan Sri Krishna turun ke bumi 5.000 tahun yang lalu, beliau berwujud anak-anak, lalu tumbuh dewasa dan akhirnya berpulang. Jika memang Tuhan tidak dilahirkan dan tidak mati, mengapa siklus itu terjadi pada kisah rohani Tuhan Sri Krishna? Inilah pertanyaan yang kerap diajukan banyak orang mengenai Tuhan Sri Krishna dan sejarah kemunculannya di bumi. Sesungguhnya Tuhan Sri Krishna tidak hanya turun sebagai Sri Krishna saja, namun juga dalam wujud banyak sekali awatara lain. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus mencoba memahami sifat Tuhan. Kita semua setuju bahwa Tuhan Maha Kuasa. Segala yang dikehendakinya pasti terjadi. Jadi bagaimana mungkin Tuhan tidak bisa turun ke dunia ini dan berperan seperti layaknya manusia biasa? Karena Tuhan Maha Kuasa, beliau tentunya bisa melakukan apapun sekehendak hatinya. Beliau bisa turun dalam wujud dan kegiatan apapun, sesuai dengan misi rohani yang sedang dijalaninya. Cara Tuhan turun ke alam semesta material ini pun berbeda-beda. Tuhan Sri Krishna sendiri menyatakan dalam Veda Bhagavad Gita bahwa kapanpun Dharma merosot dan Adharma merajalela, maka pada saat itulah beliau turun. Sebagai contoh, Matsya Awatara turun dengan cara muncul begitu saja sebagai ikan kecil yang membesar dengan amat cepat. Waraha Awatara lebih ajaib lagi. Beliau muncul dari hidung Dewa Brahma. Sri Narasingha
bahkan muncul dari sebuah pilar batu. Karena itu apabila Tuhan ingin muncul ke bumi ini, beliau tidak harus mengikuti cara-cara kelahiran biologis biasa. Ini adalah bukti bahwa Tuhan berada di luar hukum alam ini. Demikian pula tatkala Tuhan memilih untuk turun seperti manusia biasa. Tatkala Tuhan Sri Krishna turun, beliau seolah-olah bertindak sebagaimana layaknya manusia biasa. Namun terdapat penjelasan akurat dalam kitab suci Weda mengenai bagaimana Tuhan Sri Krishna turun. Penjelasan ini terdapat dalam kitab suci Weda Srimad Bhagavatam atau Bhagavata Purana, buku ke-10. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Tatkala Tuhan muncul sebagai putra Dewaki dan Wasudewa, beliau tidak dilahirkan dengan cara biologis. Beliau pertama-tama muncul di hadapan Dewaki dan Wasudewa dalam wujud Wisnu yang berlengan 4. Beliau kemudian memerintahkan Wasudewa untuk membawanya ke Nandagrama atau Nandagaon. Setelah memberi perintah itu, Tuhan kemudian mengambil wujud seorang bayi yang lengkap dengan perhiasan emas dan pakaian. Jadi sejarah Weda sendiri telah mencatat bagaimana Tuhan Sri Krishna turun ke dunia ini. Tidak ada makhluk hidup manapun yang berubah dari dewasa menjadi bayi dalam sekejap. Semua tindakan ajaib yang melawan hukum alam ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pula tatkala Tuhan Sri Krishna berpulang. Beliau tidak meninggal seperti manusia biasa, walaupun beberapa tafsiran yang tidak autentik menyatakan bahwa Tuhan Sri Krishna meninggal dan dikremasi. Beberapa tafsiran kitab suci Weda yang tidak otoritatif menyebutkan bahwa Tuhan Sri Krishna tewas tertembak panah seorang pemburu. Sayangnya, versi cerita ini lebih banyak dipercaya orang karena lebih mudah dicerna. Padahal yang mereka dapatkan hanya kekeliruan sejarah. Dalam kisah sejarah yang sesungguhnya, Tuhan Sri Krishna mengakhiri kegiatan rohaninya di bumi seusai perang saudara di pantai Prabhasa. Pada saat itu beliau duduk di bawah pohon. Saat itu pula ada seorang pemburu yang tengah mengintip binatang buruan. Saat dia melihat telapak kaki Padma Tuhan Sri Krishna yang kemerah-merahan, dia mengira telapak kaki itu adalah seekor rusa. Panahnya kemudian menancap sedikit di kaki Padma Tuhan. Pemburu itu menyadari bahwa panahnya salah sasaran. Dia kemudian bersujud di kaki Padma Tuhan dan memohon ampunan. Pemburu ini bernama Jara, yang adalah reinkarnasi dari Bali atau Subali, saudara kandung Sugriwa. Pada saat Tuhan muncul sebagai Sri Rama di zaman Treta Yuga sebelumnya, Tuhan menembak dada Subali dari belakang. Subali menganggap itu sebuah kecurangan. Untuk memuaskan keinginan Subali, Sri Rama memberinya kesempatan untuk memanah dirinya ketika dia muncul kembali sebagai Sri Krishna. Subali kemudian lahir kembali menjadi Jara dan menembak kaki Padma Tuhan. Setelah memanjatkan doa-doa pujian dan mengelilingi badan Tuhan Sri Krishna, Jara seketika itu diangkat hingga dunia rohani. Kemudian Tuhan Sri Krishna pun melesat dengan amat cepat ke angkasa, kembali ke dunia rohani yang kekal. Para dewata yang agung seperti Brahma dan Shiva bisa melihat peristiwa ajaib itu bagaikan sambaran kilat di angkasa. Demikian kronologi sesungguhnya saat Tuhan Sri Krishna muncul dan mengakhiri kegiatan rohaninya di bumi ini. Ada versi cerita yang mengatakan bahwa Tuhan Sri Krishna tewas karena telapak kakinya tertusuk panah. Namun hal ini amat tidak logis, bahkan dari perspektif medis biasa. Bagaimana mungkin seorang ksatria perkasa bisa tewas seketika akibat luka kecil di telapak kakinya? Jika Tuhan Sri Krishna memang tewas karena luka ringan akibat tertusuk panah di bagian kaki, mengapa beliau tidak tewas di medan perang Kuruksetra saat Bhisma menghujaninya dengan ratusan panah hingga terluka parah? Ini adalah satu lagi permainan rohani Tuhan yang amat misterius. Hanya mereka yang benar-benar jujur dan berhati tulus sajalah yang memahami rahasia permainan Tuhan ini. Dari penjelasan tersebut,
Kita kini paham bahwa Tuhan bisa memilih lahir atau tidak sesuai kehendaknya. Dalam wujud apapun beliau lahir di bumi manusia ini, beliau tetaplah Tuhan yang Maha Kuasa, yang rohani dan kekal abadi, serta tidak dipengaruhi oleh hukum alam. Karena itu tatkala umat Hindu merayakan hari Janmastami atau hari kemunculan Tuhan Sri Krishna, itu tidak berarti bahwa Tuhan lahir secara biologis seperti manusia biasa. Janmastami berarti hari saat Tuhan muncul ke dunia ini dalam wujud rohaninya yang kekal, penuh pengetahuan dan penuh kebahagiaan. Beliau membuat sebuah hari kemunculan yang spesial agar setiap manusia bisa mengingat hari itu dan menyucikan diri dari kontaminasi dosa. Sesungguhnya tujuan diciptakannya hari-hari suci kemunculan Tuhan adalah agar manusia mendapatkan penyucian dari reaksi dosa. Dengan mendengar dan mengingat tentang kisah rohani Tuhan, merayakan hari suci kemunculannya, dan mengumandangkan nama sucinya, seseorang bisa disucikan dari dosa. Hanya dengan disucikan dari dosalah, seseorang bisa menapaki jalan menuju moksa. Dosa tidak bisa disucikan dengan perbuatan baik. Dosa hanya bisa disucikan dengan penyucian rohani. Penyucian rohani ini datang dalam wujud nama suci Tuhan, orang suci, kitab suci Weda, hari suci, makanan suci, dan tempat suci di mana Tuhan dipuja senantiasa. Hal-hal suci itulah yang seharusnya dikejar oleh manusia yang sungguh-sungguh ingin mendekati Tuhan. Hal-hal suci inilah yang menjadi satu-satunya harta karun yang bisa kita bawa setelah mati. Semoga video ini menambah wawasan Anda tentang Hindu berikut segala keanekaragaman ajaran dan tradisinya. Selamat Hari Suci Janmastami untuk umat Hindu di seluruh dunia, serta di seluruh alam semesta. Semoga Hindu senantiasa menjadi penerang bagi peradaban umat manusia. Om Santi 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 Om. Swagatam Krishna, Sharanagatam Krishna, Madhura Puri Sadhana, Mrudhu Vadana, Madhusudana.